Sebagai negara kepulauan, topografi atau ketinggian daerah yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam. ICRAF didukung pemerintah Kanada menjalankan program Land for Life yang berlokasi di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luasan wilayah sekitar 91.592 km persegi. Di dalamnya terdapat beberapa bentang lahan seperti wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Program Land for Life dilaksanakan di Sumatera Selatan dengan fokus mitigasi perubahan iklim. Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten terpilih untuk melaksanakan program ini. Lokasi kerja pada masing-masing ada 6 desa terpilih dalam KPH Lalan Mendis dan KHG Saleh Sugihan sebagai desa percontohan. Kegiatan ini mendukung pengelolaan bentang lahan yang produktif dengan keterlibatan perempuan sehingga terwujudnya ketahanan pangan dan gizi serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Peneliti muda Lanskap telah melakukan penggalian informasi di awal di masing-masing desa baik di wilayah KPH maupun di wilayah KHG untuk mengetahui permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat. Informasi didapat diantaranya tentang lahan dan pengelolaan air, ketahanan pangan dan kesetaraan gender, dan sistem usaha tani. Bersama saya Riza Palepi, inilah Dilan, diskusi Lanskap, suara anak muda untuk perubahan iklim dan penghidupan masyarakat. Baik, para tamu undangan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal-awal sudah ditampilkan sebuah drama, sebuah pertunjukan. Pertunjukan ini banyak sekali menggambarkan tentang kehidupan, bagaimana situasi alam sebelumnya yang memang belum terjamah oleh tangan-tangan manusia, dan pada akhirnya tumbuhlah sebuah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang melakukan konsensus seperti disampaikan di dalam drama Balada Transmigran Bumi Gambut Muara Sugihan tadi. Dalam drama tersebut kita dapat melihat bagaimana perjuangan masyarakat yang ada dari pulau di luar Pulau Sumatera untuk mencoba bertahan hidup dan menggali penghidupan dengan bagaimana mereka melakukan adaptasi terhadap situasi bentang alam yang sangat jauh berbeda dari kebiasaan mereka sehari-hari. Untuk bertahan hidup, tentunya hal ini tidak lepas daripada kerja keras dan bagaimana masyarakat melakukan adaptasi terhadap situasi bentang alam dan bagaimana juga situasi yang ada di lokasi baru mereka. Tadi juga kita dapat melihat bahwa drama yang ditampilkan oleh adik-adik dari pemuda, peneliti muda di lapangan, ini adalah bagaimana kita melihat, kita diilustrasikan, kita dibawa flashback tadi disebutkan pada tahun 1980-an. Kita melihat perjalanan masyarakat di luar Pulau Sumatera, bagaimana mereka bertahan hidup, lalu memulai penghidupan, memulai sosialisasi, kembali lagi ke alam, sehingga mereka akhirnya bisa tumbuh hidup seperti masyarakat yang saat ini sama-sama dapat kita rasakan sebagai masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dapat kita sampaikan juga tadi ada 2 drama, satu tadi drama dari Balada Transmigran Bumi Gambut Muara Sugihan, dan yang kedua adalah drama dari KPH Sungai Lalan. Tadi juga kita dapat melihat ternyata transportasi pada masa itu adalah transformasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan transportasi air, ya kan? Bahwa pada saat itu memang masyarakat banyak menggantungkan kehidupan itu dengan alam. Lalu apa yang terjadi pada alam kita saat ini? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, dan tentunya memang menjadi perhatian khususnya kita kawan-kawan dari generasi muda untuk dapat melihat, memperhatikan serta mengembalikan nuansa-nuansa alam tersebut agar kembali
sebagaimana mestinya sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Baik, dari drama tadi sudah dapat kita saksikan. Tentunya kita akan memanggil para narasumber kita hari ini, teman-teman. Izinkan saya memandu selama sekitar 2 jam ke depan dengan tema kita adalah hari ini Dilan Diskusi Lanskap, suara anak muda untuk perubahan iklim dan kehidupan masyarakat. Langsung saja teman-teman, mungkin sudah siap? Oke, baik teman-teman, kita akan memanggil para pemateri kita dari peneliti muda Lanskap, atau kita sering sapa dengan sahabat atau kawan Lanskap. Baik, kita langsung panggil saja dari peneliti kelompok Listra Liga, Nur Arifah. Silakan untuk maju ke atas panggung. Oke, silakan di sebelah sana deh. Oke, siap. Terus juga ada Solihah Faridatus Sofia atau Rida, silakan. Oke, silakan adik. Silakan di sebelah Nur, Oke, terus ada juga kelompok peneliti dari IBUS, Fitri Musyarafah, silakan. Ada Novia Susanti, silakan. Ada kelompok peneliti dari Lubika Sapawater, Ahwan Saputra. Ada juga Uswatun Hasan. Oke, luar biasa. Sebelumnya dapat saya jelaskan dulu di sebelah sini, adek. Oke, ya, sini dulu, sini. Oke. Sebelumnya dapat saya jelaskan di sini kepada para tamu undangan yang hadir hari ini. Di sini ada Listra Likot. Ini adalah kelompok peneliti yang fokus pada pengambilan data lapangan rumah tangga untuk mengetahui bagaimana strategi penghidupan masyarakat, ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan gender. Ada juga Lubika Sapawater. Di sini adalah kelompok peneliti yang fokus pengambilan data lapangan mengenai penggunaan dan perubahan tutupan lahan. Selain itu juga berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan air pada tingkat bentang lahan. Yang ketiga adalah kelompok dari IBUS, kelompok peneliti yang fokus pada pengambilan data lapangan mengenai sumber penghidupan masyarakat, sistem usaha tani yang ada di masyarakat, dan keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Nah, tentunya teman-teman juga, ya teman-teman dari sahabat Dilan, ya ini sahabat Dilan ini, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada tim ahli yang juga harus kita hadirkan di atas panggung ini, ya. Tim ahli ini adalah nanti bagaimana juga melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari sahabat Dilan selaku peneliti muda ini. Langsung saja kita panggilkan dari tim ahli. Ya, tim ahli pertama ini adalah pengelolaan air dan lahan di KHG dan KPH. Di sini ada Adi Prihanto. Dan kita dapat kami dari Lubika Sapawater, Ahwan Saputra. Yang kedua adalah tim ahli dari Sistem Usaha Tani dan Ketahanan Pangan, Bang Andi dari Ikram. Dan yang ketiga adalah dari Kesetaraan Gender. Ini Dr. Indah Wiganti. Oke, kalau sudah tempat kami persilakan. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan, saya memandu diskusi ini, teman-teman dan sahabat dari Dilan semuanya, bahwa diskusi ini juga dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan desa-desa terkait yang telah dilakukan penelitian oleh teman-teman dari sahabat Dilan yang telah melakukan penelitian di desa-desa tersebut. Nah, di sini juga ada penanggap nanti juga akan memberikan gambaran seperti apa luasan desa, sistem kehidupan masyarakat, serta bagaimana pola kehidupan masyarakat yang ada di desa di 2 kabupaten tersebut. Baik, teman-teman, sudah siap? Oke, ya, ini juga teman-teman yang ada di sini sudah siap kita? Bagaimana kita mendiskusikan hari ini, seperti apa langkah-langkah diskusi kita hari ini? Jangan tegang-tegang, karena ilmu kita dapatkan nggak selalu dengan tegang-tegang, teman-teman ya. Oke, baik. Saya keluar dulu ini. Sepertinya harus memegang dulu pertama dari teman-teman Listra Ligot ini.
Ya, ini silakan dipegang dulu untuk Ade Nur dan Ade Fitri. Boleh dipegang mic-nya satu. Satu aja, nggak apa satu aja. Oke, langsung saja mungkin kita akan mengenali teman-teman ini. Boleh adik-adik ya teman-teman ya, bahwa kalian telah melakukan sebuah investigasi. Kalau kami itu di jurnalistik adalah telah melakukan penelusuran tentang bagaimana kehidupan masyarakat, tentang bagaimana mereka hidup, tentang bagaimana mereka itu beradaptasi dengan alam, ya kan? Nah di sini saya ingin bertanya kepada Nur dan Fitri, bicara soal rentannya masyarakat desa terhadap perubahan iklim, ya. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa saja sumber penghidupan utama masyarakat desa yang kawan-kawan temui di dua lokasi berbeda, baik itu di KHG maupun di KPH. Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita bersama seperti apa. Silakan Dr. dan Fitri. Ya, cek. Oke, sudah ada Pak. Oke, udah masuk. Berbicara agak kenceng lah, biar semuanya mendengar. Kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Arifah, saya dari tim Listrali God. Jadi ini tugasnya itu survei dari rumah ke rumah dan juga mencari tahu gimana sih sumber penghidupan yang diupayakan oleh masyarakat. Dan di sini ada di 12 desa yang tersebar dari Musi Banyuasin dan juga Banyuasin. Nah, kembali ke pertanyaan dari kakak tadi mengenai sumber penghidupan yang ada di 2 desa, di KPH dan juga di KHG. Nah, 2 kabupaten ini tentunya kita harus kembali lagi nih ke bentuk topologi wilayahnya antara KHG dan juga KPH. KPH itu kan adalah pengelolaan hutan, dan juga KHG ini adalah daerah yang didominasi dengan gambut. Nah, oleh sebab itu maka sumber penghidupan yang diusahakan oleh masyarakat itu akan sesuai dengan keadaan lahan yang ada. Oleh sebab itu juga di sini akan ada pengaruh dari perubahan cuaca dan juga keadaan lahan itu sendiri. Nah, tapi ada satu nih yang sama. Ada satu yang sama dari sumber penghidupan ini, masyarakat itu mengusahakan alam sebagai sumber penghidupannya. Jadi masyarakat ini kebanyakan adalah memiliki sistem usaha tani sebagai sumber penghidupannya. Nah, di sini mungkin ada perbedaan antara sistem usaha taninya. Nah, di sini makanya mungkin bisa ditambahkan untuk sistem usaha taninya oleh Mbak Fitri nih, karena Mbak Fitri ini adalah ibus, dia adalah bagian sistem usaha tani. Kira-kira gimana sih sistem usaha taninya Mbak Fitri? Oke, baik. Menambahkan pernyataan dari Mbak Nur tadi, memang ada perbedaan antara wilayah KPH dan juga KHG terkait dengan sumber penghidupannya. Untuk wilayah KHG sendiri itu mereka masih berspesi masyarakat itu masih komoditasnya itu adalah padi. Namun untuk padi ini sendiri kan pola tanamnya hanya 1 tahun sekali, sehingga untuk memanfaatkan lahan berkelanjutannya masyarakat juga itu menanam jagung. Kemudian selain pertanian juga masyarakat ada yang juga menanam kelapa monokultur, dan juga ada juga yang perkebunan yaitu karet. Dan juga untuk di wilayah KPH ini lebih didominasi oleh tanaman perkebunan seperti sawit, karet, pinang, dan juga ada beberapa masyarakat juga yang menanam buah-buahan seperti jeruk dan juga nanas, dan juga ada jengkol. Jengkol pun itu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Oke, mungkin bisa teman-teman dan sahabat dari Dilan simak bahwa tadi memang dalam upaya sumber penghidupan masyarakat utama itu adalah berdasarkan pada bagaimana masyarakat itu melakukan tergantung pada alam, terutamanya dalam kebutuhan pangan dan air bersih, ya kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik, luar biasa tadi. Tepuk tangan dulu nih, semangat nih, semangat dulu buat kita semua nih.
Nih luar biasa, jangan terlalu deg-degan adik-adik ya. Ya, jangan deg-degan, kita santai. Ini walaupun di tengah-tengah kita ada tim ahli yang akan siap juga memberikan tambahan pengetahuan adik-adik, ini akan lebih memperjelas lagi tentang diskusi kita hari ini. Di sini mungkin juga kita akan bertanya sama Susan. Tadi oke? Oke, boleh Susan diambil itu mic-nya. Jadi Susan ini dari kelompoknya Ibus tadi ya. Oke, Susan, tadi kan disebutkan ada beberapa komunitas utama, ya, ada komunitas utama yang dikembangkan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat sangat terpengaruh oleh iklim, mengapa petani memilih komunitas tersebut? Apa saja tantangan yang dihadapi para petani dalam melakukan sistem usaha itu agar mereka terus kuat untuk bertahan hidup? Oke, silakan Susan dikasih penjelasannya kepada sahabat Dilan sekalian. Baik, pertanyaan yang pertama, kenapa masyarakat tetap mempertahankan hal tersebut sedangkan mereka terpengaruh oleh iklim? Berdasarkan hasil lapangan, masyarakat itu sebenarnya belum terlalu menyadari, terkhusus untuk petani ya, belum terlalu menyadari bahwa adanya perubahan iklim dan terpengaruh atas komunitasnya yang mereka usahakan. Tapi di sini masyarakat itu memiliki pertimbangan kenapa mereka masih memilih komunitas tersebut, seperti padi, karena padi itu merupakan sumber pangan utama, jadi mereka masih mengusahakan itu walaupun hasilnya itu hanya 1 tahun sekali. Terus seperti yang lain, misal tadi di Mubah itu ada karet dan ada sawit, itu kenapa mereka mengusahakan itu karena memang udah kulturnya atau udah budayanya seperti itu. Terus dampak mungkin bisa dilihat dari slide. Di sini ada permasalahan seperti itu ya. Permasalahan yang dihadapi oleh petani itu salah satunya itu harga. Banyak petani yang mengeluhkan harga kepada kami. Karena kenapa? Petani bilang gini, harga saprodinya naik mbak, terus harga jualnya malah nggak meningkat, malah turun gitu. Jadi ini menyebabkan kerugian seperti itu pada petani. Dari kerugian ini petani berpikir lagi bagaimana caranya tetap untung. Jadi mereka mengurangi penggunaan pupuk. Setelah mereka mengurangi penggunaan pupuk ternyata masih rugi juga. Jadi mereka nggak menggunakan bahan-bahan saprodi seperti itu. Dan ini akan berdampak kepada hasil produksi. Setelah hasil produksi ini menurun, mereka akan merasakan kerugian. Dan di ujungnya mereka akan bisa mengalih fungsi lahan seperti itu, melakukan alih fungsi lahan. Dan terus selanjutnya itu ada permasalahan jalan seperti itu. Jalan di sini masih kurang ya, karena kalau saat hujan itu masyarakat itu kesulitan untuk melakukan aktivitas pertanian. Contohnya seperti pemanenan itu tertunda ataupun penjualan hasil panen itu juga tertunda. Ketertundaan ini kalau dalam penjualan itu akan menyebabkan susut bobot, di mana misal petani itu bisa mendapatkan hasil 100 kilo atau 1 kuintal, ketika dia mengalami susut bobot itu akan berkurang, mungkin bisa menjadi 98 kilo atau 90 kilo seperti itu akan menyebabkan kerugian lagi. Terus selanjutnya itu ada penyuluhan yang kurang aktif membantu petani. Jadi petani di sini banyak mengeluhkan kami itu sebenarnya punya penyuluh, tapi penyuluh di sini kurang aktif seperti itu. Kadang kami bertanya, mereka malah bertanya balik. Jadi mereka berharap nanti kalau memang ada penyuluh, mereka berharap penyuluhnya yang lebih aktif lagi untuk membantu petani seperti itu. Terus di sini juga ada akses informasi seperti yang kurang. Jadi akses informasi yang kurang ini akan berdampak lagi Kak. Berdampak kepada kayak penjualan tadi, mungkin mereka tidak bisa menjual lebih luas atau mereka hanya bisa menjual di terpulang-terpulang sekitar desa. Jadi ini akan menyebabkan rantai pasarnya lebih panjang. Ketika rantai pasar lebih panjang, maka harga di petani itu menurun seperti itu. Seharusnya kalau memang petani bisa menjual ke tempatnya langsung, itu harganya akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa Susan tambahkan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Susan. Wih, kalau kita melihat dari yang dijelaskan Susan tadi, ini masih menurut saya ada PR juga nih dari teman-teman pemerintahan ya Pak ya. Artinya dalam mendukung usaha tani, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tentunya ada PR adalah pembenahan di sistem infrastruktur, begitu ya Pak ya. Ya, nah jadi tentunya juga dari cerita dan tantangan dampaknya tadi adalah salah satunya adalah tentang alih fungsi lahan. Nah, jadi menjadi sebuah tantangan bersama bagi kita bahwa ini adalah harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Terus, oke. Di sini juga ada satu-satunya laki-laki dari narasumber dari teman-teman sahabat Dilan ini.
Ini ada Putra ya, saya sapa Putra aja ya. Oke, Putra ini dari Lubika Sepawater. Jadi Putra, saya pengen bertanya dan juga bisa dijelaskan kepada para tamu hadirin dan penanggap dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta tamu undangan baik itu dari teman-teman jurnalis dan teman-teman yang hadir pada hari ini dari pemerintah desa juga. Nah ini salah satu dampak yang terjadi akibat sulitnya petani mengelola lahan dari alih fungsi lahan tadi. Ya. Nah, apakah ada pola-pola perubahan tutupan lahan yang sering terjadi baik di KHG maupun di KHP? Terus apa penyebab perubahan lahan tersebut? Apa memang petani yang menginginkan perubahan itu? Coba dijelaskan ini. Ini ada dari desa, habis ini ditanggapi sama teman-teman dari penanggap desa ini. Ya, oke silakan Putra. Tentunya ada untuk perubahan pola penggunaan alih fungsi lahan. Izinkan saya untuk terus sebentar ya untuk mengambil gambaran. Ke depan boleh Putra. Jadi data yang sudah kita kumpulkan ini berada di 2 sublandscape antara KHG dan KPH yang ada di 12 desa untuk lokasi penelitian kita. Mungkin slide-nya bisa ditampilin. Untuk LUBI sendiri ini merupakan alur kerjanya kita melakukan pemetaan partisipatif terkait dengan penggunaan tutupan lahan yang ada di suatu desa. Yang capaiannya adalah sketsa peta desa yang kita barengi bersama masyarakat desa untuk melakukan pemetaan partisipatif. Dan itu juga kita akan melakukan menggali informasi terkait dengan tutupan lahan itu, faktor apa saja yang bisa menyebabkan perubahan lahan itu. Nah mungkin ada 2 sublandscape ini yang berbeda gitu terkait dengan alih fungsi lahan. Yang pertama di KHG, notabene KHG ini adalah masyarakat transmigrasi. Pada dasarnya memang dulunya hutan, terus dirubah dan menjadi pertanian padi sawah. Ini yang menyebabkan masyarakat untuk mengelola lahan itu untuk ditanamin padi. Ada juga keterlibatan dari program pemerintah karena pada dasarnya pemerintah sudah memberikan lahan kepada masyarakat transmigrasi untuk mengolah, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau untuk peningkatan ekonomi mereka. Dan juga untuk di KHG ini setelah mereka mengubah lahan hutan menjadi pertanian itu bakal berubah lagi gitu dari padi sawah menjadi kebun campur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bahwasanya masyarakat mengeluhkan adanya semacam sulitnya mengolah lahan karena mungkin adanya musim yang silih berganti dan juga harga-harga dari saprodi ini terlalu mahal dan juga harga jual dari gabah ini terlalu rendah sehingga masyarakat ini mengubahlah pertanian padi sawah ini menjadi kebun campur seperti pinang dan kelapa ataupun kebun kelapa dengan padi. Mengapa hal ini terjadi? Pada dasarnya kalau untuk mungkin padi hanya bisa dipanen dalam 1 tahun sekali, tetapi untuk mendapatkan hasil tambahan itu bisa didapat dari tanaman kelapa maupun pinang dengan harga jual yang relevan lah untuk dipasarkan. Mungkin untuk yang di KPH bisa ditampilkan. Nah, kalau untuk di KPH itu sendiri alih fungsi penggunaan lahannya itu mungkin kebanyakan di lahan sawit perusahaan ataupun lahan sawit masyarakat. Pada dasarnya kenapa ini terjadi? Karena mungkin masyarakat yang ada di sekitaran desa itu membutuhkan untuk lapangan kerja dan juga adanya ketersediaan lahan untuk dibukalah sebuah perkebunan gitu. Dan juga yang di highlight dari KPH ini adanya salah satu perubahan dari hutan produksi ke hutan desa dan mungkin di sini ada perwakilan dari KPH ya. Jadi hutan desa ini khususnya di yang kami angkat di data ini berdasarkan data di lapangan adalah Muara Merang, hutan produksi menjadi hutan desa. Hutan desa ini mungkin diawali pada dasarnya masyarakat di Dusun 3 Pancuran ini dulunya sering melakukan illegal logging atau illegal land. Maka dari itu masuklah sebuah kebijakan dari pemerintah melalui perhutanan sosialnya melalui 5 skema yaitu hutan desa. Dan di sini masyarakat sekarang sudah polanya berubah. Yang dulunya mungkin menebang hutan, menambah lahan, tetapi di sini hadirlah yang namanya masyarakat peduli restorasi dengan bimbingan dari KLHK dan dengan juga ada GCD atau Gerakan Cinta Desa. Masyarakat di sini membentuk MPR untuk merestorasi zona lindung yang ada di hutan desa. Mungkin dari beberapa dirangkum
kenapa masyarakat yang ada di KHG dia tetap mengubah hutan jadi padi sawah dan juga padi sawah mengubah ke perkebunan kelapa padi atau pinang dengan kelapa, karena masyarakat akan meneruskan usaha ini sampai kapanpun yang akan menjadikan aset dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sampai ke anak cucu mereka. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Putra. Wah, luar biasa nih penjelasannya, sampai berdiri juga ini. Oke ya. Tapi sebelum saya ke satu lagi dari teman sahabat Dilan, ya, ke sebelah sana nanti ke Rida, ya. Kita juga ini kan kehadiran dari penanggap dari desa, ya. Coba saya mau lihat dulu beberapa dari penanggap dari desa yang hadir di sini. Boleh acungkan tangan? Ya, ada satu. Ada lagi? Penanggap dari desa? 2, 3, 4. Wah, ini udah banyak ini kayaknya nih. Jadi memang ini adalah tempat teman-teman sahabat Dilan melakukan penelitian ya. Jadi dari teman-teman sahabat Dilan peneliti muda landscape ini hadir juga dari penanggapnya. Di sini mungkin ada kesempatan untuk Pak Saripudin. Yang mana? Oh, Pak Saripudin, boleh teman-teman bisa berikan mikrofonnya ke Pak Saripudin. Ya. Oke, Pak Saripudin. Di sini kan mungkin dari beberapa teman ini kemarin sudah melakukan investigasi, melakukan penelitian di desa Bapak ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak. Kita ingin mendengar juga dari masyarakat desa. Boleh diceritakan Pak, kondisi pengelolaan lahan di desa atau Bapak, apakah ada perubahan cara mengelola lahan dari waktu ke waktu? Apakah terjadi perubahan pengelolaan lahan dari waktu ke waktu di desa yang mungkin saat ini Bapak tempati dan telah dilakukan oleh penelitian oleh sahabat Dilan, peneliti muda landscape ini? Silakan Pak, jelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak kalau mau berdiri Pak. Biar tahu Pak. Oke. Teman-teman Dilan yang sudah hadir ke desa kami, desa Morong-Merang, dusun Pancuran Pak. Untuk perubahan di Morong-Merang, khususnya desa hutan desa maksudnya, hutan desa Morong-Merang, kami di situ membimbing masyarakat, khususnya berawal dari KMPA Pak. Sebenarnya kami ini kesini Pak mewakili dari Pak Suyuti, karena Pak Suyutinya sedang sakit, beliau tidak bisa hadir ke sini. Mungkin saya bisa menceritakan apa yang kami tahu Pak untuk di desa kami. Dari berawal kami di desa Morong-Merang Dusun Pancuran Pak, kami ada organisasi yang bernama KMPA Pak awalnya. Dari KMPA itu kami membentuk lagi jenis wadah yang dinamain KMPK, Masyarakat Peduli Konservasi. Setelah itu membuat lagi organisasi Pak yang namanya MPR. Untuk sekarang ini MPR itu singkatan dari Masyarakat Peduli Restorasi. Kami juga di sana bersama tim melakukan restorasi di hutan desa dengan luasan kurang lebih 24,2 hektar Pak. Di situ kami menanam jenis pohon seperti ulai, jerutuk, dan juga gaharu. Itulah Pak. Untuk perubahan sih kayaknya untuk sekarang ini kayaknya dari karet Pak, beliau juga berubah ke sawit Pak. Karena dengan harga karet yang nggak kunjung naik gitu Pak harganya, jadi masyarakat beralih ke sawit kayaknya. Guyur-guyur itu kayaknya mulai tanam sawit Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin Pak Saripudin tadi sebelumnya bertanam adanya komunitas peduli api, komunitas peduli
konservasi, dan akhirnya ada juga masyarakat peduli restorasi ya, yang sudah ada di lokasi Bapak. Apakah memang sana tidak ada masyarakat yang untuk mencoba usaha tani dengan bersawah seperti itu? Kalau untuk bersawah Pak, kayaknya belum Pak, karena di sana aksesnya yang belum memungkinkan untuk kita bersawah di situ, karena belum ada akses untuk menuju lahan yang layak dibikin sawah gitu Pak. Nah, jadi sekarang untuk es terbakar kayak di Hutan Desa itu kami kemarin sempat menanam di tahun 2017 itu Pak, seperti pinang, kopi, kopi arabica itu, kopi gambut. Cuman itu Pak, kebakaran di tahun 2019 itu habis Pak, semua terbakar. Untuk sekarang kami coba lagi bekerja sama dengan BRG. Itu kami coba tanam kelapa Pak, kelapa untuk tanaman hutannya seperti meranti, medang, ulai itu Pak sekarang. Oke, baik Bapak. Terima kasih dengan Pak Saripudin. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sekarang setelah ada penangkap dari desa masih ada 2 lagi ya. Ada 2 lagi teman-teman peneliti. Boleh, saya pengen ke dari kelompok Listra Ligot ya, ke Rida. Ya, oke, silakan. Rida, boleh mikrofonnya? Mohon maaf, Bapak. Oke, Rida kemarin juga telah melakukan penelitian di desa ya. Oke, Rida, tadi kawan-kawan menyebutkan ada alih fungsi dan disebutkan juga oleh Pak Saparudin ada alih fungsi di sini ya kan? Alih fungsi lahan pertanian, pangan menjadi non pangan. Nah, bicara soal pangan, ya, mungkin dari mana saja sumber penghasilan pangan masyarakat? Apakah alih fungsi lahan ini berdampak pada ketahanan pangan masyarakat? Apalagi saat ini pemerintah sedang gencarnya melakukan bagaimana membentuk ketahanan pangan nasional. Oke, bisa dijelaskan Rida kepada sahabat Dilan yang hadir hari ini. Silakan. Oke Kak, untuk pangan ya Kak. Iya. Nah, secara umum untuk sumber pangan di wilayah KPH maupun di wilayah KHG itu cenderung relatif sama. Mereka mengusahakan hasil pertanian, yaitu mereka memang mengonsumsi padi sebagai sumber pangan utama seperti itu. Lalu ada yang namanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di sini adalah mengalihkan lahan pertanian menjadi non pertanian. Nah, ini pastinya sangat berdampak bagi sumber pangan masyarakat seperti itu Kak. Nah, lalu apa sih bedanya antara di KPH sama di KHG tentang akibat alih fungsi lahan itu? Nah, kalau kita lihat sendiri dari topografisnya ya Kak ya. Kalau di KHG itu lebih ke gambut dan dulu memang ada program transmigrasi di mana memang diperuntukkan lahannya untuk diolah. Jadi kalau di wilayah KHG itu masih ada masyarakat yang memang mengusahakan pertanian itu sendiri. Jadi di KHG ini juga sumber pangannya selain dari alam juga akan disuplai dari pasar seperti itu. Lalu yang di KPH bagaimana? Yang kami temui di lapangan ada beberapa desa yang memang mengusahakan pertanian padi di lahan mereka. Namun karena adanya perubahan iklim, mereka beralih fungsi menjadi perkebunan karet, perkebunan sawit seperti itu Kak. Nah, akibat ini sumber pangan mereka ini hanya berfokus pada suplai pasar. Nah, kalau berfokus pada suplai pasar, jadi mereka hanya mengandalkan keuntungan dari hasil perkebunan mereka, begitu Kak. Nah, ada yang unik ini Kak, yang sedikit membantu untuk memenuhi sumber pangan masyarakat, yaitu ada di ibu-ibunya. Nah, baik di KPH maupun di KHG, namun lebih gencar di KHG, ibu-ibunya mengusahakan tanaman pekarangan untuk ditanam di sekitar rumahnya, seenggaknya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak gitu Kak. Oke, makasih Rida. Jadi tadi sudah jelaskan teman-teman bahwa KHG ada di wilayah KHG, ada juga di wilayah KPH ya. Jadi memang ini tergantung pada pasar, ya kan. Nah, ini perputaran perekonomian di pasar ini tentu juga harus ditopang pada perbaikan infrastruktur agar masyarakat dapat melakukan pergerakan perekonomian itu lebih cepat. Nah, terima kasih ini Rida. Oke, saya mau ke sebelahnya ini kayaknya.
Ya, ke Nur, ya, oke. Nur, saya pengen bertanya nih. Selain alih fungsi lahan, apalagi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan pangan dan nutrisi? Terus kira-kira apa dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan masyarakat? Dampak dari perubahan iklim ini tentunya berpengaruh sekali terhadap ketahanan pangan masyarakat. Silakan dijelaskan. Oke, baik. Sambil boleh, silakan berdiri. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu yang mempengaruhi ketahanan pangan saat ini itu adalah adanya perubahan iklim. Mengapa perubahan iklim? Karena perubahan iklim itu akan mempengaruhi banyak sekali aspek yang ada di desa. Nah, di sini kami akan membaginya menjadi KPH dan juga KHG ya. Nah, untuk KPH itu sendiri, di sini masyarakat kebanyakan itu sebagai sumber penghidupannya adalah karet dan juga sawit, yang intinya ini adalah perkebunan. Nah, ketika adanya perubahan iklim, itu akan mempengaruhi hasil dari perkebunan itu sendiri. Nah, seperti hasil dari yang kami tanyakan kepada masyarakat itu seperti petani karet, itu ketika hujan maka tanah akan becek. Kemudian juga hasil dari karet itu juga akan menurun. Nah, hal ini akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Ketika berpengaruh pada pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat di pasar untuk memenuhi kebutuhan pangannya itu akan menurun juga. Nah, itu untuk KPH. Sedangkan KHG itu ada dua aspek yang memang sangat berpengaruh. Mengapa? Karena di KHG itu sendiri itu yang ada di Kecamatan Muara Sugihan terutama itu adalah lumbung pangan nasional. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang dari desa-desanya dari Muara Sugihan ya. Nah, ini ketika adanya perubahan iklim itu akan mempengaruhi produksi dari padi, dari beras yang merupakan makanan pokok kita gitu. Nah, mengapa demikian? Karena adanya perubahan iklim akan mempengaruhi adanya perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan mempengaruhi curah hujan yang tidak menentu, kadang terlalu tinggi, ataupun musim kering yang terlalu lama atau kemarau panjang. Nah, hal inilah yang nanti akan produksi dari padi dan juga atau beras. Nah, kemudian di KHG itu sendiri kita tahu bahwasannya itu adalah lahan gambut, di mana ketika pengolahan airnya tidak baik, maka akan bukan tidak baik tapi lebih ke tidak optimal, maka itu akan mempengaruhi hasil dari produksi pertanian itu sendiri. Ketika curah hujan tinggi, ketika pengairannya tidak diolah secara baik, maka akan mengakibatkan banjir. Dan juga ketika musim kemarau, hal ini akan meningkatkan keasaman tanah. Maka dari itu hasil pertanian akan menurun juga. Nah, oleh karena itu karena hasil pertanian tadi menurun, maka pendapatan masyarakat juga akan menurun. Di sini untuk di KHG bukan hanya pendapatannya yang menurun, tapi juga produksi sumber pangan berupa padi, sayuran itu juga akan menurun. Hal inilah yang akan mempengaruhi ketahanan pangannya. Nah, jadi kita tidak hanya berbicara mengenai kemampuan masyarakat membeli pangan di pasaran, tapi juga memproduksinya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, baik. Luar biasa penjelasan dari Nur Arifah. Tepuk tangan dulu nih. Oke, jadi memang tadi dijelaskan bahwa pengaruh perubahan iklim itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari sebuah lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Nah, tentu juga Sumatera Selatan adalah sebagai salah satu lumbung pangan nasional kelima yang memang menjadi kebanggaan kita di Provinsi Sumatera Selatan ini adalah beberapa kabupaten yang memang sebagai lumbung-lumbung pangan nasional. Seperti tadi disebutkan adalah di kabupaten di daerah Kecamatan Muara Sugihan, khususnya di Kecamatan Muara Sugihan, di Kabupaten Banyuasin, ya kan? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita minta penanggap lagi ini, ya. Oke, kalau enggak kita langsung minta kepada
perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saja. Tadi Bapak sedang membuka, boleh dibantu menjelaskan Pak ya? Boleh membantu menjelaskan sini Pak? Boleh teman-teman, kita kasih ke Pak Balitbang ya tadi ya? Perwakilan Balitbang Pak ya? Oh Bapeda, wah ini lebih bagus lagi nih Bapeda. Oke, boleh mikrofon dikasih ke Bapeda. Maaf ya Pak, kita ini adalah sebagai upaya bagaimana upaya hasil dari penelitian teman-teman dalam mendorong bangkitnya Sumatera Selatan juga sebagai salah satu penghasil pangan terbaik di Indonesia nomor 5 Pak. Jadi Pak, sedikit mungkin kami bisa minta penjelasan dari Bapak selaku dari Bapeda. Kita yang dengar Pak, tadi kawan-kawan sudah cerita tentang kerentanan pangan masyarakat desa. Terus kami ingin meminta tanggapan dari Bapak terkait dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan masyarakat desa. Mungkin apa saja sih upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, dalam mendorong, dalam mendongkrak, dalam membangkitkan situasi pertumbuhan perubahan iklim agar masyarakat khususnya di desa itu dapat tumbuh ekonominya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak sedikit Pak. Baik, terima kasih. Potong ya. Karena kita kan bisa provinsi ya, kita nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat kabupaten kota. Yeah. Jadi sifat kami lebih ke koordinasi, terus ada juga bantuan langsung ke masyarakat desa. Jadi terkait dengan perubahan iklim ya memang beberapa program kita laksanakan bersama. Jadi contoh dengan IKRAP ini, Bapeda dan IKRAP itu sudah lama kerjasama, dimulai dari 2014 lebih ya. Kita 13 ya Pak ngantornya di Bapeda. Jadi kita bersama-sama menyusun secara sisi perencanaan itu penanggulangan dari mulai green growth dari zaman Pak Alek itu 2017 kita ada kegiatan bagaimana kita menyusun perencanaan ini berbasis sustainable ya. Jadi berkelanjutan. Semua yang kita arahkan seperti misal bantuan pertanian itu kita sudah mulai menyentuh yang organik ya. Ada yang mulai dari beras sehat sampai organik dan sebagainya. Juga kita mulai ke perkebunan juga. Itu perkebunan kayak sawit ya, sawit berkelanjutan. Itu semua dibantu teman-teman dari IKRAP juga kita koordinasikan ke OPD yang bersangkutan. Karena sektor ini kan mencakup banyak hal ya, mulai dari pertanian, hulunya sampai ke perdagangan di hilirnya. Nah itu peran masing-masing juga sudah pilah-pilah dan ini kalau adik-adik ini sudah langsung terjun ke lapangan itu sudah bagus sekali ya. Karena kaum milenial ini sudah susah untuk ikut terjun ke pertanian ini. Iya betul ini Pak. Gejalanya sudah banyak. Enakan di kota main HP ya dapat duit jadi YouTuber kayak itu. Nah ini luar biasa dan ini kami apresiasi ya sudah mau terjun ke lapangan lagi dan ikut merasakan bagaimana masyarakat desa itu susahnya cari duit ya. Ada tantangan yang luar biasa dan juga ada beberapa masalah yang dihadapi tadi dari sisi kami perintah ada penyuluh yang tidak langsung terjun ke lapangan ya. Memang susah ya kalau dievaluasi satu persatu ya. Tapi kita coba nanti bicarakan dengan dinas pertanian maka dari sisi kementerian perkebunan penyuluh tersebut kita cek evaluasi kenapa mereka tidak mungkin kapasitas memang tidak mencukupi untuk ke sana, mungkin nanti terotasi kita lakukan. Terus infrastruktur ini karena nanti bicaranya kewenangan Pak ya, provinsi mungkin nggak bisa masuk nanti ke wilayahnya kabupaten, tapi ada juga nanti bantuan Pak Gubernur. Kalau ini proyek ini bagus, kita coba nanti pemetakan bagaimana nanti infrastruktur ini apakah kewenangan kabupaten atau provinsi, kita nanti coba bantu ya. Kalau perencanaan ini kan sifatnya kalau kita ngomong hits ya, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Nah, petanya di mana, sentra produksinya di mana, nanti kita coba intervensi ya. Jadi kalau perencanaan agak lama ya, ngomong sekarang tahun depan beranggaran. Ini ya, prosesnya bertahap, tapi ini sudah luar biasa ya dengan Land for Life ini ada contoh desa-desa yang bisa dikembangkan. Nanti kalau berhasil mungkin kami akan replikasi ke daerah lain ya. Ini memang sebuah terobosan ya dan juga anak-anak muda terlibat ini luar biasa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu nih perwakilan ini langsung dari Bapeda ini, perencanaan daerah ini. Jadi
Jadi banyak sekali yang mungkin langsung bisa diserap dari Bapak Das seperti apa masukan yang disampaikan oleh sahabat dari Dilan yang telah melakukan investigasi, telah melakukan penelitian di lapangan. Ini jadi PR juga nih Pak ke depan Pak. Oke.